Selamat siang pemirsa, saya Daniel Agustran kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Positif COVID-19, Bupati Serdang Bedagai isolasi di rumah sakit. Puluhan IRT terdampak banjir di Medan mengamuk di kolam pancing. Terekam CCTV 3 orang IRT ditangkap mencuri dompet di toko emas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Bupati Serdang Bedagai yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Haji Sukirman positif terpapar COVID-19 setelah menjalani Polymerase Chain Reactor atau PCR test. Dan kini Bupati Serdang Bedagai tersebut sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Medan. Inilah kondisi Bupati Serdang Bedagai Haji Sukirman saat berada di ruang perawatan medis di salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Dalam video rekaman tersebut, Sukirman mengatakan dirinya saat ini sedang menjalani perawatan medis serta dalam kondisi sehat. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai, Akmal Koto, pada keterangan persnya kepada sejumlah wartawan di Posko COVID-19 mengatakan, Bupati Serdang Bedagai tersebut berstatus orang tanpa gejala. Suhu badan Bupati masih dikategorikan normal, yaitu 36,4 derajat, tidak ada demam, batuk maupun flu seperti gejala yang dialami orang yang terpapar COVID-19. Bahkan pada tanggal 25 Agustus lalu, Sukirman sudah menjalani swab dengan hasil negatif. Namun pada Minggu sore kemarin menjalani PCR test dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, gugus tugas melalui Dinas Kesehatan akan melakukan tracing kontak terhadap orang yang menjalani kontak erat dengan Bupati. Dan akan dilakukan swab kepada para pejabat di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai, termasuk seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Serdang Bedagai. Akan dilakukan tracking kontak pada orang-orang yang ada kontak erat dengan Bapak Bupati. Nanti ini akan dilakukan oleh gugus tugas, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, kemudian dari dinas terkait, ya mungkin juga Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan desinfeksi tempat-tempat yang ada pernah dikunjungi oleh Bapak Bupati, terkhusus di lingkungan kantor Bupati Serdang Bedagai. KPU Serdang Bedagai juga akan melakukan rapid atau tes swab, karena informasi yang kita dapatkan bahwasanya ada kontak dengan beberapa personil KPU maupun sekretariat KPU. Saat ini untuk Kabupaten Serdang Bedagai, keseluruhan jumlah masyarakat atau warga Kabupaten Serdang Bedagai yang positif COVID-19 itu ada 152 orang. Dari 152 orang itu, konfirmasi dirawat atau positif dirawat waktu itu ada 32 orang. Kemudian selesai dirawat atau sembuh itu ada 115 orang. Kemudian meninggal ada 5 orang atau kasus kematian. Jadi jumlah seluruhnya ada 152 kasus. Seperti yang terpantau pada peta penyebaran kasus COVID-19 di Serdang Bedagai mencapai 152 kasus dengan rincian sebanyak 115 kasus dinyatakan sembuh. 32 kasus dinyatakan positif COVID-19 dan masih menjalani isolasi mandiri dan perawatan di rumah sakit rujukan, sedangkan 5 orang meninggal dunia.
Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dibantu Pengadilan Negeri Medan menggelar operasi justisi dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 di Medan. Bagi pelanggar yang tidak mengenakan masker selain menahan kartu identitas, juga diberi sanksi menyanyikan lagu kebangsaan atau menyapu jalan. Operasi justisi dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia ini rencananya akan berlangsung hingga 2 pekan ke depan. Adapun target dalam operasi ini adalah pengguna jalan atau pengendara yang melintas di jalan-jalan protokol di Medan. Pada hari kedua operasi, masih banyak dijumpai warga Medan yang tak mengenakan masker. Para pelanggar langsung menjalani sidang di tempat yang digelar oleh pihak pengadilan. Setelah dinyatakan bersalah, para pelanggar memilih jenis hukuman yang akan diberikan. Jenis hukuman yang diberikan ada 3, yakni menahan kartu identitas, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menyapu jalan. Hanya saja ada satu pemuda yang justru tak menghafal lirik lagu kebangsaan. Sementara pelanggar yang dihukum menyapu wajib mengenakan papan bertuliskan "Saya tidak pakai masker". Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat memantau pelaksanaan operasi bersama Kapolda dan Pangdam 1 Bukit Barisan menyebut, sanksi yang diberikan saat ini merupakan bentuk pembinaan. Diharapkan para pelanggar bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dia juga menyayangkan masih ada warga yang tak hafal lirik lagu kebangsaan Indonesia. Yaitu pendisiplinan protokol kesehatan itu obat untuk COVID-19. Tapi masih kita lihat begitu banyak rakyat yang harus dengan hukuman depiring yang dilakukan seperti yang bisa kalian pantau ini. Juga rakyat-rakyat kita yang dihukum pun nyanyi lagu Nusa Satu Bangsa atau nyanyi lagu Padamu Negeri atau nyapu, milih nyapu aja kan. Jadi lagu wajib aja rakyat kita masih seperti itu. Nah, ini yang harus kita introspeksi diri ini. Kalau nggak kita yang menghafal lagu itu, masa orang Malaysia kita suruh menghafal, orang Thailand kita suruh menghafal, apalagi orang Amerika. Ini tolong disosialisasikan, edukasikan kepada seluruh masyarakat kita. Kita diberi waktu selama 2 minggu karena pertambahan yang terkonfirmasi coronavirus ini signifikan pertambahannya. Seperti sekarang di Sumatera Utara sudah tembus angka 8.500 dan ini kita harus bisa kontrol melalui penggunaan masker ini. Karena selama ini kita sudah sosialisasi dan sekarang kita lakukan penindakan. Adapun operasi justisi ini akan diperluas hingga ke seluruh daerah di Sumatera Utara. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara bisa ditekan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara bekerja sama dengan TNI Polri melaksanakan operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan di tempat keramaian. Warga yang terjaring razia pun diberi sanksi oleh petugas dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga push up. Satu persatu warga maupun pengendara yang melintas di kawasan Pasar Perluasan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Selasa siang 15 September 2020, diimbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas, yang mana warga yang tidak menggunakan masker akan ditegur dan diberikan masker gratis oleh petugas. Sebelum diberi masker oleh petugas, warga yang kedapatan tidak memakai masker akan diberi sanksi sosial, mulai dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hingga push up. Ini dilakukan sebagai bentuk teguran kepada pelanggar protokol kesehatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan ini
akan dilakukan setiap saat dengan membagi beberapa tim di tempat keramaian, seperti di pasar tradisional dan pasar modern. Petugas berharap kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang mendapat hukuman karena melanggar protokol kesehatan. Di sini kita sudah melaksanakan pemberian denda nantinya kepada pelanggar protokol kesehatan. Jadi seminggu ke depan kita hanya mendisiplinkan dulu, sosialisasi sekaligus pendisiplinan. Kita panggil, kalau kita temukan orang yang tidak pakai masker atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, kita himbau dulu. Selanjutnya untuk seminggu minggu depan itu akan sudah diberlakukan denda. Denda ini sudah diatur di Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020. Selain operasi justisi, kegiatan ini juga dilakukan untuk mensosialisasikan peraturan wali kota yang di dalamnya berisi sanksi denda mulai dari Rp50.000 hingga Rp5 juta, serta penutupan tempat usaha bagi pelanggar protokol kesehatan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan IRT terdampak banjir di Medan mengamuk di kolam pancing. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, diduga menjadi salah satu penyebab banjir. Puluhan ibu rumah tangga yang kesal rumahnya selalu kebanjiran ini mendatangi dan mengamuk di kolam pancing yang telah menutup saluran air. Puluhan ibu rumah tangga yang rumahnya selalu kebanjiran ini langsung mendatangi salah satu kolam pancing di kawasan Jalan Pulau Limau, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Selain protes, para ibu rumah tangga ini juga mengamuk di lokasi pemancingan tidak bisa bertemu dengan pemilik kolam ikan yang berjanji akan melakukan pertemuan terkait banjir yang menggenangi jalan dan rumah warga. Selain masih banyak buruknya drainase di sejumlah kota di Medan dan kurangnya ruang daya serapan air dikarenakan banyaknya bangunan dan lokasi tambak ikan di kawasan pesisir utara kota Medan yang tidak ada pengawasan oleh petugas terkait. Banjir akibat hujan lebat yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banyak rumah terendam air. Warga mengaku biasanya banjir tidak terlalu tinggi dan cepat surut, namun akibat alur pembuangan air ditutup pemilik lokasi pemancingan. Rumah warga pada terendam air dengan ketinggian mencapai sepinggang orang dewasa. Karena kampung kami di sana Pak sudah tenggelam sepinggang akibat karena semua benteng-benteng ditutup, pintu air pun semua ditutup. Macam mana kami ini sekarang hidup Pak? Bukan namanya. Sudah berapa hari? Sudah seminggu kurang lebih Pak. Ini menyambut lagi hujan akan turun lagi. Jadi seperti apa kami ini sekarang semua di sini? Orang kaya semakin kaya, kami makin menderita. Jadi ada persetujuan ini dari apa benteng ini orang ini enggak? Enggak ada informasinya Pak. Pak Kipling kami pun tidak tahu di mana, yang punya usaha pun kami tidak tahu di mana. Mereka tidak nampak di mana-mana. Yang punya siapa Bu? Yang punya kami tidak tahu siapa, cuman kami gini rumahnya. Jadi permintaan warga nih apa nih Bu? Ya sebenarnya kami minta tolong kami dibikin pintu air bersama-sama. Karena air ini alam seperti semula. Masa akhirnya membubarkan diri setelah menyampaikan orasinya untuk membuka saluran air yang ditutup. Namun jika tidak dilakukan, maka warga akan kembali dengan membawa massa yang lebih banyak untuk membuka paksa tanggul yang ditutup untuk kepentingan orang banyak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, ratusan warga korban banjir luapan Sungai Rampah hingga kini masih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing, meski air masuk ke dalam rumah mereka. Beberapa warga pun mulai terserang penyakit kulit.
Kondisi air akibat luapan Sungai Rampah terlihat masih bertahan menggenangi rumah warga dengan ketinggian debit air mencapai 30 hingga 60 cm, yang mana hingga kini warga yang terkena banjir pun masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Akhirnya beberapa warga korban banjir mulai terserang penyakit kulit seperti gatal-gatal dan beberapa warga pun terlihat mendatangi posko kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk berobat. Bupati Serdang Bedagai Haji Sukirman serta Wakil Bupati Haji Dharma Wijaya secara terpisah meninjau kondisi banjir di Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Serdang Bedagai, sekaligus menyerahkan bantuan sembako ke dapur umum untuk membantu warga. Kedua pejabat Kabupaten Serdang Bedagai ini pun melakukan peninjauan di Dusun 1 Gang Kancil dan kedatangan mereka disambut Camat Serampah Nasarudin Nasution bersama Kepala Desa Serampah Munajat turut menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa banjir yang terjadi serta meminta warga untuk tabah dan berdoa agar banjir cepat surut dan mengimbau warga agar tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai pada hari ini meninjau banjir Sungai Rampah. Sebetulnya sudah 2 tahun tidak ada banjir sejak masyarakat pencinta sungai ini melakukan normalisasi. Tetapi sekarang ini hujan memang luar biasa intensitasnya. Yang kedua memang kita sudah tahu daerah di hulu kita ini sudah sangat parah ekosistemnya. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada Bapak Gubernur untuk bersama-sama bagaimana caranya agar hutan di daerah hulu Sungai Rampah dan Sungai Ular ini bisa diperbaiki agar banjir di daerah aliran Sungai Rampah ini bisa dihindari sebagaimana yang sudah-sudah. Ya. Sebanyak 425 kepala keluarga Desa Serampah terdampak banjir dengan rincian di Dusun 1 sebanyak 100 kakak, di Dusun 2 sebanyak 50 kakak, di Dusun 3 sebanyak 75 kakak, di Dusun 4 sebanyak 50 kakak, di Dusun 7 sebanyak 100 kakak, dan di Dusun 8 sebanyak 50 kakak. Untuk menampung warga yang terdampak banjir telah didirikan beberapa posko banjir sekaligus dikelola sebagai dapur umum. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan off-roader menggelar kegiatan dengan memperkenalkan lokasi wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Untuk menempuh lokasi wisata, para off-roader melintasi jalur ekstrim dengan melintasi kaki gunung Taman Nasional Gunung Leuser. Banyak cara untuk memperkenalkan destinasi wisata di Kabupaten Langkat ke daerah lain, seperti yang dilakukan komunitas pecinta mobil off-road ini misalnya. Para peserta komunitas berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Utara. Mengambil konsep mengedepankan promosi wisata Kabupaten Langkat ini, melakukan rute perjalanan yakni dimulai dari Kota Stabat, lalu mengelilingi daerah pinggiran hutan Taman Nasional Gunung Leuser, menuju objek wisata yang masih tersembunyi di wilayah Kabupaten Langkat. Puluhan mobil off-roader tersebut melintasi jalur ekstrim di kawasan kaki gunung Taman Nasional Gunung Leuser untuk mencapai lokasi tujuan wisata sungai yang masih terpendam. Ketua komunitas Thomas Syahputra mengatakan, selain untuk mempererat tali persaudaraan antar anggota komunitas, melalui kegiatan ini diharapkan sebagai ajang promosi memperkenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat untuk mengundang wisatawan lokal dan mancanegara agar datang dan menikmati keindahan alam di Kabupaten Langkat. Kita LOS mendirikan untuk salah satunya untuk kebersamaan kita teman-teman dari LOS, dan kemudian kita akan mengambil peran untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di Langkat yang belum tereksplor dengan jalur yang kita coba, jalur off-road ataupun jalur biasa. Program yang akan kita jalankan mungkin ke bakti sosial, pariwisata yang akan kita kembangkan, yaitu mungkin kita akan membuat event-event yang mengundang banyak
pengunjung dan banyak yang ikut bermain bersama kita di jalur yang ada di Langkat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Satuan Unit Polsek Tanjung Balai Utara meringkus 3 orang ibu rumah tangga yang aksinya mencuri dompet di sebuah toko emas di Tanjung Balai terekam CCTV. Satu pelaku mengaku uang hasil curian untuk kebutuhan membeli paket internet anaknya selama belajar daring. Inilah aksi 3 wanita yang berusaha saat memasuki toko emas di kota Tanjung Balai yang berhasil direkam CCTV. Ketiga pelaku berpura-pura membeli dan mengapit korbannya, dan di saat lengah, salah satu pelaku merogoh isi tas korban. Setelah berhasil, para pelaku langsung meninggalkan toko tanpa membeli. Namun berkat rekaman CCTV, akhirnya 3 ibu rumah tangga berinisial PO 45 tahun, SY 35 tahun, dan SL 37 tahun tersebut berhasil diringkus tim TK Polres Tanjung Balai di rumah masing-masing di Asahan, Sumatera Utara. Aksi ketiga pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang bolong dan di keramaian. Salah satu pelaku SL saat ditanyai mengaku nekat mencuri karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan membeli paket data internet untuk anaknya selama proses belajar daring. Dan ia pun mengaku sudah ketiga kalinya melakukan aksi pencurian. Alasan kau mencuri kenapa? Kenapa, Kak? Karena butuh anak sekolah saya mau masuk itu, Pak, pakai paket sekarang sekolah. Pakai paket? Iya. Sekolah sekarang pakai paket, Pak. Jadi ibu itu karena itulah ibu mencuri lah ya. Sudah berapa kali orang ibu ini? 3 kali, Pak. Terkait hal ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian para pelaku saat melakukan aksi pencurian. Penangkapan terhadap 3 orang pelaku sindikat pencurian dengan pemberatan, yaitu secara bersama-sama. Sebenarnya Oniem dan kawan-kawan melakukan pencurian di toko emas dengan modus bahwasanya si 4 orang pelaku bersekaligus masuk mengikuti si korban, berpura-pura untuk turut membeli, namun tujuannya adalah untuk mengambil barang milik si korban yang juga hendak membeli di TKP. Lalu kemudian setelah berhasil diambil, ketiga pelaku atau keempat pelaku tidak jadi membeli karena tujuannya adalah untuk mengambil barang milik si korban. Atas perbuatannya, kini ketiga ibu rumah tangga terpaksa merasakan dinginnya sel tahanan kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, Joko Randy, seniman topeng Malangan, memiliki misi mengenalkan dan mewariskan budaya kepada generasi muda melalui media coklat. Joko membuat aneka makanan olahan coklat dengan mengukir karakter topeng Malangan di permukaannya dengan berbagai macam bentuk dan warna yang menarik perhatian. Banyak cara mengenalkan warisan seni budaya untuk bisa dinikmati oleh semua kalangan. Salah satunya melalui kreasi olahan coklat. Coklat menjadi salah satu makanan yang banyak disukai semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rasanya yang manis dengan beragam bentuk membuat tidak bosan menikmatinya. Di Kota Malang, ada olahan unik dari coklat dengan dibentuk berbagai karakter topeng Malangan, yang merupakan karya seni khas budaya Kota Malang. Di tangan Joko Randy, pemilik coklat topeng Nareswari inilah
hadir olahan beragam warna dan bentuk dari karakter topeng Malangan yang mampu menembus pasar Eropa. Seniman topeng Malangan berusia 58 tahun ini sejak tahun 2014 konsisten dalam merawat seni budaya asli Malang. Menurut Joko, kreasi topeng Malangan pada media coklat merupakan misinya dalam melestarikan dan mewariskan budaya kepada generasi muda. Joko selalu menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada yang ingin mengenal dan belajar lebih dalam tentang kesenian topeng Malangan melalui media coklat. Kita mencoba ke semua lini, baik dari anak-anak, semua lini, yang mana tujuannya memang yang tidak tahu akan kita kasih tahu. Yang lupa mungkin mau kita ingatkan lewat cara masing-masing. Misal ibu-ibu tentang makanan, suka makanan, kita coba kenalkan lewat makanan. Salah satu peserta pelatihan, Rivia Mustika Dewi, mengaku sangat senang dapat belajar mengenai topeng Malangan dengan media yang modern seperti coklat. Rivia yang merupakan seorang guru PAUD berencana akan membagikan ilmunya kepada anak didiknya untuk mengenalkan warisan budaya turun-temurun kota Malang ini. Mengenalkan budaya topeng ini, jujur saja saya itu tidak terlalu mengenal memang, tapi di sini itu banyak edukasi yang saya dapat dan akhirnya bisa membuat topeng dari coklat itu inovasi yang sangat luar biasa. Olahan coklat berbentuk topeng karya Joko diminati hingga luar negeri. Setiap bulan, Coklat Topeng Nareswari rutin mengirimkan coklat topengnya ke Jerman dan Prancis. Dalam sekali pengiriman, Joko mengirimkan produk hingga 10 kg yang dikemas dalam bentuk souvenir. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Agusran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.